yang yakin, benar-benar harus fokus ibarat demikian ya. Kalau ibadah mungkin demikian Ibu. Kalau dalam ibadah mahdhur mungkin ya seperti itu. Wah, oke, kita lanjutkan. Sekarang di kaidah, masih di kaidah ketiga ya, anak kaidah daripada al-yaqin la yazul bisyak, yaitu man syakka fi syai' hal fa'alahu am la fal aslu annahu lam yaf'alhu. Nah, ada contoh juga di bab wudu ya. Man syakka hal ghasala al-udwa marratain am thalathan fi wudu, matalan banah lal aqal. Barang siapa yang ragu nih apakah sudah membasuh 2 kali atau 3 kali, maka banah lal aqal, kembali pada yang paling sedikit, berarti adalah baru 2 gitu ya. Itu dalam bab wudu, seperti sama tadi dengan bab sholat. Wahakada. Ini kaidah daripada ulama untuk kita ketika mengalami suatu ragu dalam suatu hal ibadah, maka binanya adalah kepada hal yang sedikit. Mungkin dari kisah atau dari pertanyaan atau dari kalimat ibu tadi kita bisa pahami, oh kalau dalam ranah hablum minanas, hubungan ibadah dengan manusia dalam konteks tadi jual beli, maka alangkah lebih baiknya itu binaan alal aksar kalau hubungan dengan manusia gitu ya. Oke, kalau hubungan dengan Allah, binaan alal aqal. Sebab apa? Ibadah mahdhur itu harus benar-benar yakinnya. Wahakadha. Oke, kita lanjut kepada kaidah anak yang keempat dari kaidah kubro al-yaqin la yazul bisyak adalah al-aslu fil asya'il ibahah hatta yadulla dalilu ala tahrim. Nah, ini kaidah sangat penting dan harus paham terutama santri-santriah. Sebab kaidah ini kalau difahaminya terbalik, maka seketika segala sesuatu yang baru itu akan diharamkan. Kalau difahami terbalik. Tapi kalau difahaminya seperti apa yang dikatakan para ulama di sini, maka mudah-mudahan tidak demikian. Kata para ulama apa? Al-aslu, pada asalnya, fil asya'i, segala sesuatu itu, al-ibahah, adalah mubah, adalah boleh. Gitu ya. Jadi pada asalnya, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah boleh. Kapan dia tidak boleh? Hatta yadullad dalilu ala tahrim, sampai ada dalil yang menunjukkan sesuatu tersebut adalah haram. Gitu ya. Nah, ini jadi pada asalnya sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya adalah boleh. Nah, sampai kapan bolehnya? Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Baru ketika ada dalil yang mengharamkan, sesuatu tersebut menjadi haram. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, maka sesuatu tersebut adalah boleh. Begitu ya. Nah, ini kalau dibalik, nah ini kalau dibalik maka kalimatnya kalau dibalik maka maknanya akan ibaratnya apa ya, akan bahaya. Kenapa? Coba kalau kita balik pada asalnya, ini kalau kita balik ya mananya Bapak Ibu santri-santri ya, pada asalnya misal kalau kita balik segala sesuatu itu adalah tidak boleh sampai ada dalil yang membolehkan, gitu ya. Ini kalau dibalik nih, sampai ada dalil yang menghalalkan, ada dalil yang membolehkan. Berarti kalau binaan ala hadil qaidah yang kita balik ini, segala sesuatu adalah tidak boleh, maka sampai ada dalil yang membolehkan. Berarti semua yang ada di muka bumi ini, gitu ya, tidak boleh. Lebih banyak tidak bolehnya. Mengapa? Sebab yang dibolehkan dalam Al-Quran itu, disebutkan dalam Al-Quran itu contoh. Apakah buku ini, buku baju ini, baju, model baju, apakah Al-Quran menyebutkan apakah kainnya dari jenis apa, yang bolehnya? Tidak ya. Justru yang tidak dibolehkan dalam baju untuk laki-laki sutra, gitu ya. Nah, contoh dalam makanan, apakah kalau kita balik kaidahnya nih, kalau kita balik, apakah yang boleh itu disebutkan dalam Al-Quran, yaitu ikan, daging ayam, daging sapi, gitu. Apakah Al-Quran menyebutkan dan hadis menyebutkan dengan rinci hal-hal yang boleh, gitu? Ataukah terbalik, yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis itu adalah hal-hal yang tidak bolehnya, gitu ya. Justru, nah inilah para ulama berkata al-aslu fil asyai' ibahah. Nah, pada dasarnya segala sesuatu adalah boleh. Dalam usul fikih ini, kalau dalam kaidah fikih, tapi kalau dalam ilmu usul fikih, hal ini disebut dengan istilah istishabul hal. Apa istishabul hal? Jadi sesuatu itu pada asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Itu kepenjabarannya dalam kaidah fikih ini.
Seperti contoh pada asalnya, nih kalau kita lihat pada asalnya, makanan itu semuanya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Mana yang diharamkan dari segi makanan? Daging babi, daging dogi, gitu ya, bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang dan sebagainya. Hanya perkara tersebut saja yang diharamkan. Sisanya tidak disebut Al-Quran, artinya boleh, gitu. Dari minuman, mana saja minuman yang tidak boleh disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang tidak boleh adalah khamr, kemudian lagi minum-minuman yang memabukkan, khamr dan sebagainya. Itu disebutkan secara rinci oleh Al-Quran dan hadis, dan hanya sedikit saja. Artinya seperti sirup, seperti apalagi teh, seperti apalagi jus dan sebagainya, itu tidak disebutkan Al-Quran, dan macam minuman yang banyak sekali tidak disebutkan oleh Al-Quran, berarti sifatnya adalah halal. Wahakada, ini adalah anak kaidah keempat daripada al-yaqinu la yazulu bisyak, yaitu al-aslu fil asya'il ibah hatta yadulla dalilu ala tahrim. Pada asalnya segala sesuatu di muka bumi ini adalah boleh. Sampai kapan? Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kita lihat contoh daripada kitab Maulana menyebutkan contoh apa? Misalun alal qaidah. Nomor 1. Al-hayawanul ladzi ashkala amruhu min haitsul hal wal hurmah yuhkamu fihi bil halli li'anna al-asla fil asya'il ibahah. Nah, hewan ini teh halal atau haram, gitu ya. Secara syakalnya min haitsul hal wal hurmah yuhkam bil hal. Jadi ini teh apakah halal, haram, halal, haram, halal, haram, gitu. Artinya tidak termasuk kepada yang haram tentu. Jadi bukan ragu di sini, udah jelas ini teh bertaring, udah jelas ini teh kukunya tajam, gitu ya, hewan buas, nah udah jelas gitu, berarti haram untuk dimakan, gitu ya. Tapi ini mah misalkan ini seperti kuda misalkan, ini mah seperti kuda atau seperti sapi ibarat gitu. Ini teh seperti sapi, seperti sapi, tapi nggak kayak sapi, cuman nggak bukan sapi gitu, tapi kayak mirip sapi. Ini hewan baru nih gitu, misalkan hewan baru bukan sapi tapi mirip sapi, cuman kata orang ini bukan sapi nih. Nah, maka baru nih syakalnya dilihat dari karakteristiknya tidak seperti hewan-hewan buas, maka kembali pada hukum asalnya, karena dia disifati atau seperti yang halal, maka dia juga halal. Wahakada. Nah, kemudian contoh lain, an-nabatul majhul tasmiyatu wa ma'rifatu al-mashkuk fi hillihi wa hurmati al-aslu fihi hal atau fihi hil. Sama pun dalam nabatat atau dalam tumbuh-tumbuhan, yang mana tumbuhan tersebut adalah disifati seperti tumbuhan yang halal, seperti sayuran yang halal misalkan, atau seperti tumbuhan yang halal, maka dikembalikan kepada hukum asalnya, disamakan dengan jenisnya, berarti dia juga adalah halal. Hakada. Ini beda kisah kalau misalkan, ini misal Bapak Ibu santri-santria, ketika ada seekor dogi misal ya, ini kawin sama kambing. Nah, dan kita tahu bahwasanya itu kambing teh tidak ada menemani kecuali dogi tersebut misal. Jadi bukan mengagung, bukan mengtian yang menemani teh, tapi si kambing betina teh ditemaninya sama siapa? Sama gogok tersebut, hanya sama gogok itu saja. Maka wallahu alam, ini bisa, ini karena kalau fikih itu kan daras lamun atau daras jika atau daras kalau, gitu ya. Kalau itu terjadi, nah ternyata ini kambing teh melahirkan seekor berarti dogi kambing, gitu ya. Karena tidak ada lagi jaluk di tempat tersebut atau di kandang si kambing kecuali dogi penjaga kandang itu misalkan. Dan kita misalkan memang terkadang suka atau seringnya lihat mereka dalam satu kandang gitu, maka berarti meskipun syakalnya kayak kambing, tapi yakin bahwasanya tidak ada jaluk lain yang di situ kecuali si dogi tersebut, maka hewan tersebut adalah haram. Nah ini beda kisah kalau seperti ini. Kenapa? Karena ini yakin nggak ada lagi, cuma dia ibaratnya begitu, maka anaknya haram. Kenapa haram? Sebab maaf Ustaz, kalau ya bagaimana Ibu? Apakah yang lain luplep enggak, atau saya aja yang luplep jadi kurang lebih 2 menitan mah enggak ketangkap?
Bagaimana yang lain luplep Oke. enggak? Jelas Bu di sini Bu. Aman saya mah jelas. Alhamdulillah aman jelas Bu. Ya, Jelas. Oke. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke. jelas. Bismillah. Nah, maka kalau konteks daripada Oh, yang iya, tadi iya. mah, Ya, Tidak tadi masuk. ashabul ha tadi teh. oke, konteks yang tadi mah tidak masuk ya, yaitu yang apa? Dalam satu kandang hanya ada satu ekor dogi jantan dengan kambing betina. Si kambingnya reuneuh dan melahirkan dombing gitu, dogi kambing. Nah ini maka jelas meskipun syakalasi atau berupa si anak kambing ini menyerupai ibunya, maka dihukumi haram. Haram. Boleh disembelih. Mengapa? Sebab tidak masuk ke dalam kaidah ini kalau dalam ranah tersebut. Sebab apa? Sebab yakin. Itu kan? Al yakin laizal bisyak. Nah, yakin maksudnya apa? Ini yakin dalam artian udah jelas, nggak ada lagi yang lain. Yang laki-lakinya atau jantannya adalah dogi, sedangkan dogi haram dimakan. Ada kaidah lain yang berbunyi atau dalam bahasa kitanya, ketika yang halal dan haram idza ijtama al halal wa haram wulibal haram, apabila berkumpul halal dan haram maka unggullah yang haram. Jika bapaknya dogi, ibunya kambing, maka anaknya meskipun rupanya seperti kambing tapi haram untuk disembelih, sebab jelas bapaknya haram disembelih. Gitu ya, itu kaidah lain. Nanti ada ini juga anak kaidah dalam kaidah-kaidah yang akan datang. Cuma kaidah tersebut tidak masuk ke dalam kaidah ini, gitu ya. Nah, dalam kaidah ini tadi kita bicara tentang apa? Bicara tentang pada dasarnya segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Mulana memberikan contoh tadi apa? Tumbuhan yang menyerupai perkara yang suci, tumbuhan yang suci, gitu ya. Jadi tidak ada dalil yang menunjukkan tumbuhan tersebut adalah haram. Mungkin kalau di kita tumbuhannya atau dimaksud mungkin di kita banyaknya di Aceh ya, seperti ganja dan sebagainya. Maka ketika tumbuhan tersebut tidak ada dalil seperti ganja atau bentuknya tidak seperti itu, asing, misalkan ini kayak daun sampo misalkan gitu ya. Nah, kalau ganja kan meskipun agak-agak mirip tapi beda gitu ya dengan daun sampo. Nah ini masih daun sampo tapi juga tidak daun sampo misalkan begitu. Maka karena miripnya dengan apa? Miripnya dengan daun sampo, diambillah hukumnya seperti daun sampo yang halal. Wah karena ternyata pada dasarnya segala sesuatu itu adalah halal. Sampai kapan? Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kalau kita ingin sedikit lebih jauh Bapak Ibu, kaidah ini erat kaitannya dengan punten, naudzubillah, dan semoga kita Allah jaga kita semua daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti apa? Orang yang gila, gitu ya. Nah, kita lihat, kita contohkan dulu orang yang gila. Orang yang gila ini dia harus tidak sholat, gitu ya. Nah, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena dia hilang akal. Karena dia ibaratnya ya gila, gitu ya. Maka pada dasarnya segala sesuatu itu adalah boleh tidak melaksanakan syariat gitu. Karena alasannya dia lagi gila sampai dalil yang mengharamkannya, haram untuk tidak melaksanakan salat sampai dia sembuh, itulah kasarnya. Kalau dia sembuh dari gilanya, dia sadar dia adalah seorang manusia yang wajib ibadah, maka dia wajib lagi sholat. Artinya ketika tidak dilaksanakan sholatnya disiksa. Tapi kalau orang gila, dia tidak sholat karena dia gila, apakah akan disiksa? Ini adalah yuhasab atau dilihat di waktu di mana dia sadarnya. Artinya ketika waktu tidak sadar itu, ketika waktu gila itu, orang tersebut tidak atau ibaratnya rufi al-aqlam. Si kolam atau si pena yang ditulis oleh malaikat pencatat amal itu tidak ditulis ketika keadaan dalam gila tersebut. Kenapa? Karena hilang akal. Seperti hanya orang yang tertidur gitu ya. Maka rufi'al aklam. Wah, kata itu adalah diantara anak kaidah keempat dari kaidah kubra yang kedua, al-yaqin la yuzalu bisyak. Terakhir, insyaallah kita ada waktu 5 menit.
Kaidah anak yang kelima daripada kaidah kubra yang kedua adalah at-tarku la yuntiju hukman. Wallah, masya Allah, ini kaidah luar biasa Bapak Ibu, santri ya. At-tarku, sesuatu yang ditinggalkan atau sesuatu yang ditinggalkan Rasul maksudnya, la yuntiju hukman. Ini tidak menjadikan hukum atau tidak menghasilkan hukum. Sesuatu yang ditinggalkan itu tidak menghasilkan hukum. Hal-hal yang ditinggalkan Rasul itu tidak menghasilkan hukum. Apa maksudnya? Seperti kita ambil contoh, atau dari kaidah ini diambil dari apa? Firman Allah ya, di sini ada aslnya, yaitu wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasul maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Jadi jelas gitu ya, yang diperintahkan dan yang dilarang. Wahakada. Nah, maka di sini kaidah ini at-tarku la yuntiju hukman itu erat kaitannya dengan apa? Kita ambil contoh di sini, ada beberapa contoh, yaitu kita lihat hadis atau poin kedua ya. Coba di poin kedua, ma ahallallahu fahuwa halal. Apa yang Allah halalkan maka ia adalah halal, dan apa yang Allah haramkan maka ia adalah haram. Wa ma sakata anhu fahuwa af. Dan apa yang tidak Allah sebut hukumnya dalam Al-Qur'an, apa yang Rasul tidak sebut hukumnya dalam hadisnya, maka hal itu adalah afun. Afun itu dimaafkan, ibaratnya dibolehkan gitu. Faqbalu minallahi afiyah, maka terimalah dari Allah hal-hal yang ia tidak halalkan pun ia tidak haramkan, artinya hal-hal yang dibolehkan oleh Allah, terimalah gitu. Fa innallaha lam yakun yasa syai'a, karena sesungguhnya Allah tidak pernah lupa terhadap sesuatu. Artinya kalau memang itu halal, Allah sebutkan. Kalau memang itu haram, Allah pun disebutkan. Ada di antara dua hal tersebut, ini tidak disebutkan halal, tidak disebutkan haram, maka fakbilu. Jadi tidak disebutkan di sini bukan berarti haram, tapi tidak disebutkan di sini adalah berarti itu adalah afiyah. Itu adalah sesuatu yang mubah, dibolehkan. Wahakada. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, karena ada hadis dalam kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, ada hadis yang berbunyi innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat, gitu ya. Wa bainahuma umurun mushtabihat atau musyabihat dalam riwayat lain. Nah, ini bagaimana cara menggabungkan dua hadis yang secara zahir kontradiksi. Nah, Bapak Ibu santri-santri ya, ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu mustahil kontradiksi. Apa kontradiksi? Berlawanan ya. Itu maknanya mustahil berlawanan. Mengapa? Karena yakhruju min mishkatin wahid. Min mishkatin wahidah, karena keluar daripada sumber yang satu, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis berkata tadi ma ahallallahu fa halal wa ma harrama fa haram wa ma sakata anhu apa fa huwa afu. Halal jelas halal, yang Allah haramkan jelas haram, dan ketika Allah tidak bilang maka itu adalah afiyah, maka itu adalah mubah, silakan ambil. Ini dalam hadis Rasul yang ini. Tapi di hadis lain ada hadis yang berbunyi innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal jelas halal, yang haram juga jelas haram, sudah dijelaskan. Wa bainahuma umurun mushtabihat atau musyabihat, dan di antara keduanya ada perkara yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak banyak orang yang tahu. Gitu ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat, barang siapa yang menjauhi hal yang syubhat maka faqad istabra'a lidinihi wa 'irdi, maka dia telah menjaga agama dan harga dirinya. Nah, ini bagaimana kontradiksi ini? Sedangkan di hadis ini yang tidak disebutkan halal dan tidak disebutkan haram disuruh untuk kita terima, artinya mubah. Sedangkan di hadis yang barusan dalam Arba'in An-Nawawiyah itu ada yang halal yang haram, tengah-tengahnya syubhat, gitu ya. Tengah-tengahnya hukumnya nggak jelas nih. Yang mana justru kata Nabi lebih bagusnya ditinggalkan. Karena kalau barang siapa yang mengamalkan atau mengerjakan sesuatu yang tidak jelas, jadi takut terjerumus pada yang haram, gitu ya. Nah, dalam hadis begitu kan, dalam hadis yang dalam Arba'in An-Nawawiyah. Ini bagaimana? Secara zahir kontradiktif. Tapi tadi kita sebutkan bahwasanya tidak ada dari Quran dan hadis, secara makna hakikatnya tidak akan pernah
berkontradiktif. Mengapa? Karena keluar dari satu, yaitu wahyu. Kalaupun kontradiktif adalah secara zahir saja. Secara zahir artinya secara gamblang saja. Nah, nanti insya Allah dalam pelajaran usul fikih kita akan belajari bagaimana ketika ada dua dalil dalam yang berwujud ta'arud adillah, dalil yang bertabrakan. Nah, ketika ada dalil yang bertabrakan, bagaimana caranya? Kita simpulkan saja karena waktu itu sudah habis. Yang pertama yaitu al-jam'u. Kalau kana jam'u, apabila memungkinkan untuk digabungkan, maka gabungkan. Kalau memungkinkan untuk digabungkan. Tapi kalau tidak mungkin untuk digabungkan, maka ada nasikh mansukh nantinya. Ada dalil yang hukumnya jadi nasikh, ada dalil yang hukumnya jadi mansukh. Apa nasikh? Ada dalil yang menghapus, ada dalil yang dihapus. Jadi dua-duanya secara kontradiktif. Berarti kalau tidak mungkin digabungkan, gitu ya, maka berarti salah satu yang dipakai, yang satunya lagi tidak dipakai. Nasikh mansukh, gitu ya. Nah, dengan cara apa kita mengetahui nasikh mansukh? Wah, ini nasikh mansukh masuk ke dalam kajian ulumul Quran. Nasikh mansukh juga masuk ke dalam kajian usul fikih. Artinya berarti ilmu itu saling berhubungan, Bapak Ibu ya, santri-santri ya. Nah, maka ketika ilmu nasikh mansukh ini diketahui melalui apa? Diketahui melalui ilmu asbabun nuzul atau asbabul urud. Mana yang keluar duluan? Mana yang keluar terakhir? Wah, mana yang turun duluan? Mana yang turun terakhir ayatnya? Ada hubungannya dengan tafsir nanti. Wah, nah, ini kita belum nyampe kepada apa maksud daripada hadis ini dan apa maksud daripada hadis yang ada di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dua-duanya hadis Rasul secara kontradiktif, tapi bagaimana? Jawabannya adalah digabungkan. Ya. Tapi bagaimana cara menggabungkannya? Karena waktu kita sudah lebih 2 menit. Mohon izin Bapak Ibu, insyaallah besok kita bahas dan kita lanjutkan di akhir kaidah anak kaidah yang ke-5 dan ke kaidah kubro yang selanjutnya. Insyaallah mungkin itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf, mungkin kurang tidak sampai selesai ini anak kaidah ke-5, lagi senang-senangnya, tapi kembali biar penasaran, biar besok kita bisa jumpa lagi insyaallah. Karena kalau sekarang dibahas karena waktunya sudah habis, takutnya besok malah udah paham seperti itu. Jadi harus penasaran nih, ada dua dalil yang bertabrakan nih secara zahir. Yang satu berkata hal yang disebutkan Allah itu ambil, gitu. Yang satu berkata hal yang tidak disebutkan Allah adalah syubhat. Jangan diambil, jangan masuk ke situ, jangan diamalkan. Ini bagaimana cara memahami konteks dalil atau hadis atau Quran yang seperti ini. Besok kita bahas dalam daras al-qaidah al-fiqhiyah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhir. Wassallam tasliman katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.